Namanya Nadira Ayu Prameswari. Mahasiswi tingkat akhir jurusan Ilmu Komunikasi dari sebuah universitas ternama di Jakarta. Dengan wajah manis, kulit kuning langsat, dan gaya bicara tenang, Nadira sering dianggap sebagai pribadi yang lembut dan santun. Namun, di balik sikapnya yang terlihat kalem, tersembunyi gejolak yang membara di dalam dirinya. Ia bukan gadis biasa. Ia adalah nyala kecil yang menanti waktu untuk membakar semua batasan dalam hidupnya. Nadira lahir dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang notaris yang tegas, ibunya dosen sosiologi yang idealis. Hidupnya penuh dengan aturan, etika, dan ekspektasi tinggi yang mengekang seperti rantai tak terlihat. Ia tak pernah membuat kesalahan besar, tapi diam-diam selalu penasaran pada dunia yang ada di luar pagar moralitas itu. Dunia yang liar, bebas, dan menantang. Dunia yang akhirnya menjeratnya dalam kisah yang tak akan pernah ia lupakan. Ketika pengumuman program kuliah kerja nyata datang, Nadira tidak berminat sama sekali. Baginya itu hanyalah formalitas. Namun, saat tahu ia akan ditempatkan di Desa Sukajaya, desa sunyi berhawa sejuk di lereng Gunung Bandung, bersama 10 temannya, ia merasakan denting dalam dadanya. Sebuah ketidaksabaran yang sulit dijelaskan. Ia merasa sudah lama tidak pergi ke tempat yang menyejukkan seperti itu. Ia tak tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi titik balik yang mengguncang hidupnya. Hari pertama di desa, rombongan mahasiswa disambut upacara sederhana di balai desa. Di sanalah matanya menangkap sosok Arman Wijaya, Pak Lurah. Pria berusia 35 tahun itu jauh dari bayangannya tentang lurah desa yang biasanya tua, kolot dan membosankan. Pak Arman tinggi, berwibawa, dengan wajah tampan dan senyum menggoda. Ada sesuatu dalam sorot matanya, seperti mengundang Nadira untuk bermain dalam permainan yang tak sepenuhnya ia mengerti. Ya, Arman sudah menunjukkan minat pada Nadira sejak awal pertemuan mereka. Tatapan Arman beberapa kali tertuju padanya, tak frontal, namun cukup dalam untuk membuat jantung Nadira berdetak tak teratur. Ia membalas dengan senyum singkat, lalu berpaling. Namun, dalam dadanya, sebuah rasa penasaran mulai tumbuh. Seperti bunga liar yang mekar di celah batu, tak diundang, namun tak bisa dibasmi. Hari-hari mereka diisi dengan mengajar anak-anak sekolah, mendata UMKM, dan melakukan survei sosial. Pak Arman kerap hadir, dengan senyum hangat dan sikap tenang yang membuat suasana jadi lebih hidup. Kepada semua mahasiswa ia bersikap profesional, tapi Nadira tahu, pandangan itu hanya untuknya. Pandangan yang menyimpan hasrat tersembunyi. Para mahasiswi rombongan Nadira pun sering membicarakan Pak Arman yang tampan dan berkarisma. Membuat Nadira jadi ikut penasaran. Pertama kali mereka benar-benar berbicara adalah saat Nadira lupa membawa kunci gudang. Arman datang membantu, dan mereka mengobrol ringan. Sejak saat itu, komunikasi mereka tumbuh seperti api kecil di tumpukan jerami. Semakin sering mereka bertukar pesan, semakin sulit Nadira membedakan mana sekadar perhatian, mana yang sudah melewati garis batas yang seharusnya. Malam itu, di layar ponselnya, Arman mengirim pesan. Kamu berbeda. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku penasaran, Nadira. Nadira tak langsung membalas. Ia menatap layar lama, lalu membalas dengan emoji senyum. Tapi senyum itu bukan senyum biasa. Itu adalah senyum yang membuka pintu menuju perselingkuhan. Suatu malam, Nadira lembur sendirian di balai desa. Teman-temannya menyiapkan acara desa yang diadakan keesokan harinya. Arman datang membawa 2 cangkir kopi. Mereka duduk di beranda, diterangi lampu redup dan suara jangkrik. Jarak di antara mereka perlahan menipis, hingga tak tersisa ruang. Arman menyentuh tangannya, dan bertanya lirih. Bolehkan saya mengenal Anda lebih jauh? Nadira tak menjawab.
Ia hanya menatap mata Arman, lalu membiarkan ciuman itu terjadi. Saat bibir mereka bersatu, semua batas runtuh. Dan sejak malam itu, mereka tak pernah kembali menjadi dua orang biasa. Mereka adalah rahasia yang hidup dalam bayang-bayang. Mereka telah menghancurkan batasan itu, membuat dosa yang semakin lama semakin besar. Mereka mulai bertemu diam-diam, di balik gudang, di balai desa saat malam hari, bahkan mereka ke rumah Pak Lurah saat sedang kosong. Semuanya terasa seperti kisah cinta yang hanya ada dalam film. Sampai kenyataan mencabik mimpi itu dengan brutal. Vina, teman sekamar Nadira, mulai curiga. Karena Nadira sering pergi tanpa pamit dan kembali beberapa jam kemudian. Suatu sore, ia memergoki Nadira dan Pak Arman berpelukan di balik gudang penyimpanan beras. Wajahnya pucat, matanya lebar. Ia tak berkata apa-apa. Ia langsung pergi kembali ke tempat penginapan. Nadira pun tak kalah terkejut, tetapi sesampai di penginapan, ia mencoba berbicara pada Vina. Ia berjanji pada Vina, jika ia mau menjaga rahasia, maka Pak Arman akan memberikan kesan yang baik kepada tugas mereka. Vina mengangguk dan tak berani membantah karena ini menyangkut nilai kuliahnya. Vina yang sudah mengetahui rahasia Nadira, menjadi canggung saat berada di ruangan yang sama. Tetapi, Vina mencoba memperingatkan Nadira untuk mengakhiri hubungan mereka sebelum semua terlambat. Nadira mengangguk, tetapi bukan berarti ia akan melakukannya. Mungkin, ia akan bermain lebih cerdik dan aman? Seminggu sebelum KKN berakhir, Arman mengajaknya ke rumah saat istri dan anak-anaknya pergi. Nadira datang, meski jantungnya berdetak keras. Di dalam rumah itu, mereka seperti sepasang kekasih yang tak pernah mengenal dosa. Arman mencium kening Nadira, lalu mereka melakukan hal-hal selayaknya sepasang sejoli yang sedang dimabuk cinta. Sungguh, pesona lelaki beristri telah membuat Nadira lupa akan segalanya. Saat mereka sedang mengobrol di ruang tamu, tiba-tiba pintu dibanting keras. Bu Rina, istri Arman, berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh amarah dan luka. Ternyata ia memutuskan pulang lebih awal, sengaja ingin memantau suaminya dengan berpura-pura pergi lebih lama. Ternyata, dia sudah menyimpan kecurigaan ini selama beberapa hari sebelumnya. Tetapi dia sedikit terlambat. Meski sudah terbukti, dia hanya menemukan Arman dan Nadira sedang duduk mengobrol. Tidak lebih dari itu. Dalam sekejap, rumah itu menjadi medan perang. Suara tangis, teriakan, dan benturan pecah di udara. Bu Rina kehilangan kesabarannya dan mencoba menyerang Nadira. Nadira membeku. Lidahnya keluh, kakinya tak sanggup bergerak. Arman mencoba melindungi Nadira dari amukan istrinya. Ia mencoba menjelaskan kepada Bu Rina bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Bu Rina menatap Nadira penuh kebencian. "Kamu, wanita tidak tahu diri." Suaranya serak. Nadira hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar. Malam itu, langit seperti runtuh. Nadira mencoba kabur, dia berlari keluar dari rumah Pak Arman. Tapi Bu Rina belum selesai. Ia mengejar Nadira keluar rumah, berteriak di depan rumah sampai-sampai para tetangga yang rumahnya berdekatan mulai keluar rumah. "Perempuan jalang, dasar pelakor!" Nadira belum bisa membalas perkataan Bu Rina, tapi beberapa saat kemudian dia ikut berteriak. "Ini semua cuma salah paham. Ibu juga tidak punya bukti apapun, tapi asal menuduh saya." Amarah Bu Rina semakin memuncak. "Kamu!" Saat akan menampar Rina, tangannya dipegangi oleh Pak Arman. "Ini semua cuma salah paham sayang," kata Arman kepada Bu Rina. Dengan tatapan teduh, mencoba meminta Bu Rina berhenti karena sudah mengundang kegaduhan warga. Arman mencoba menenangkan istrinya, tapi didorong keras. "Kamu hina,
bawa perempuan itu ke rumah ini!" Burina berteriak sambil menunjuk pintu. Arman mencoba memegang tangan Burina dengan lebih erat. "Aku tidak mungkin melakukan itu, sedangkan aku punya kamu dan anak-anak," katanya dengan lembut. Burina kehabisan kata-kata, saat ini dia memang tidak memiliki bukti apapun. Jadi dengan sisa kesabarannya, dia melepaskan genggaman tangan Pak Arman dengan kasar lalu berlari ke dalam rumah. Pak Arman mencoba menjelaskan kepada warga bahwa ini semua cuma kesalahpahaman, dia harus tetap menjaga nama baiknya, meski harus melukai hati istrinya. Ia akan meminta maaf nanti dan meyakinkan istrinya bahwa tadi, ia dan Nadira tidak melakukan apapun. Hanya mengobrol dan bertukar pikiran. Nadira berlari ke jalan gelap yang sepi. Tubuhnya gemetar, hampir ambruk. Ia sedikit lega karena mereka ketahuan saat sedang mengobrol saja. Tetapi, ia ingin cepat sampai ke penginapan dan mengemasi seluruh barang-barangnya lalu pulang ke rumah. Mau tidak mau ia harus pergi. Ia harus melupakan semuanya. Ia harus memikirkan masa depannya. Keesokan paginya, Nadira pergi. Ia hanya bilang kepada teman-temannya ada urusan keluarga yang mendesak. Tapi semua tahu. Tak seorang pun mencoba menghentikannya. Semua sudah terlanjur dan tidak ada yang bisa memberi solusi. Di Jakarta, Nadira mengurung diri. Seminggu kemudian, ia mengurus cuti kuliah dan mengajukan visa ke Australia. Ia ingin menenangkan diri dan meredakan gosip dari teman-temannya, entah kapan dia akan kembali. Orang tuanya mengizinkan karena ini juga menyangkut harga diri mereka sebagai orang tua. Di desa, gosip perlahan mereda. Tanpa bukti, semua hanya tinggal desas-desus. Arman tetap menjabat menjadi lurah. Istrinya sempat pergi, namun kembali demi anak-anak. Rumah tangga itu tetap berdiri, meski retak di dalam. Burina memilih memaafkan, bukan karena lupa, tapi karena merasa harus kuat. Dan menganggap ini semua cobaan sesaat. Arman tak pernah lagi menyebut nama Nadira. Tapi di malam-malam sunyi, ia duduk di beranda rumah dan menatap langit kosong. Entah menyesal, atau hanya belum bisa melupakannya. Nadira di Melbourne mencoba berdiri lagi. Ia mengambil kursus jurnalistik, bekerja di kafe kecil. Ia ingin menjadi perempuan yang lebih kuat dan berada di jalan yang benar. Seminggu yang lalu, ia baru saja memergoki pacarnya berselingkuh dengan teman dekatnya di sana. Nadira tidak sakit hati, ia malah menertawakan dirinya sendiri. Di depan kaca kamarnya, ia bicara pada dirinya sendiri. Jadi seperti ini rasanya dihianati? Menatap bayangannya di cermin sebentar, lalu memilih pergi jalan-jalan untuk menjernihkan pikiran. Apakah ini karma yang sedang Nadira tuai? Selama 2 tahun ini hidup di Melbourne dia sudah menjalin hubungan 3 kali, dan dari ketiga hubungan itu Nadira selalu gagal. Entah dihianati, diam-diam dijadikan selingkuhan tanpa sepengetahuan Nadira, dan yang terakhir kali dia diselingkuhi dengan temannya sendiri. Nadira pernah berpikir, apakah ini jawaban dari doa-doa istri Pak Arman? Dia tidak tahu, tetapi beberapa hari kemudian, ia mengirim surat kepada Burina. Ia memohon maaf atas perbuatan yang telah ia lakukan. Ia berharap semoga kehidupan Burina menjadi lebih baik walau dulu pernah diterpa badai. Nadira ingin berubah, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri, walaupun permintaan maaf itu tak dapat menebus kesalahannya.